sih. Nah, udah bisa. Udah. Monggo, silakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam Apa warahmatullahi kabar wabarakatuh. teman semua? Sehat ya? Kita Alhamdulillah. di ini presentasi terakhir ya untuk mata kuliah apa kepemimpinan global ya dan kebijakan. Oke, tema hari ini itu terkait dengan eh, leadership, women and leadership gitu ya. Saya pikir ini satu tema yang menarik untuk kita perdalam bersama. Sepanjang sejarah memang kita selalu melihat kepemimpinan itu selalu identik dengan maskulin ya, selalu identik dengan laki-laki gitu ya. Kemudian eh, perkembangan modern menuntun kita untuk bagaimana bisa melahirkan pemimpin yang lebih peka, lebih eh, apa melihat sesuatu itu eh, lebih humanis begitu ya, sehingga lahirlah leadership transformasi baik dalam dunia pendidikan maupun dunia global tentunya. Nah, saya mengangkat eh, tema ini dengan topik kecil itu transformasi, ya, transformasi kepemimpinan leadership di pendidikan global, tapi juga bagaimana kita melihat perkembangan kepemimpinan di akar rumput sebagai bagian dari diskursus kita mengenai kepemimpinan dan perempuan gitu. Oke, kalau kita lihat eh, fakta bahwa ketika kita memberdayakan seorang perempuan, itu otomatis dia memberdayakan banyak orang gitu ya. Satu perempuan itu bisa memberdayakan banyak orang. Misalnya di sekolah, seorang perempuan yang diberdayakan menjadi guru, kemudian dia bisa memberdayakan banyak orang di sekolah gitu. Di rumah tangga juga begitu. Seorang ibu sebagai sebuah madrasah bagi anak-anak tentu punya peran yang sangat besar. Sehingga kalau kita memberdayakan seorang perempuan, dia tidak hanya memberdayakan kaum perempuan atau dirinya, tetapi memberdayakan banyak orang. Nah, itu perspektif yang agak agak berbeda ya ketika kita bicara feminisme dan maskulin gitu. Sehingga bagaimana kita melihat sebuah proses kepemimpinan perempuan itu bisa mampu memberdayakan banyak orang. Nah, pertama memang kita melihat konsep lama kita, paradigma lama kita, maskulin itu seperti sebuah norma gitu. Walaupun itu stereotip yang sangat panjang ceritanya ya. Eh, Puluhan bahkan ratusan tahun itu kepemimpinan itu sering sekali di eh, apa anatomikan dengan sesuatu yang nilainya itu maskulin gitu. Pemimpin itu otoriter gitu. Tidak penting itu demokratis, yang penting dia bisa memimpin, dia bisa menyampaikan perintah gitu ya. Kemudian rasional dan kaku. Jadi walaupun itu logis ya bagi pemimpin laki-laki, tapi kemudian ada banyak poin yang ketika pemimpin mengambil sikap itu terkesan kaku gitu ya. Lalu kepemimpinan juga kompetitif. Jadi kalau laki-laki maskulin itu biasanya kompetitifnya tinggi, ruang debatnya itu panjang gitu. Jika kita ingin memilih seorang pemimpin saja dengan demokratisasi, ruang debat, ruang untuk berargumentasi, ruang untuk mencari kebenaran itu panjang. Lalu selalu hierarkis gitu ya, selalu by design itu bisa bagaimana pemimpin itu bisa dilahirkan atau bisa dihasilkan, bahkan juga by desire ya, bagaimana pemimpin itu dilahirkan memang untuk pemimpin gitu.
hierarkinya itu adalah hubungan sebab akibat. Ketika dia anaknya pemimpin, anaknya raja itu ya tetap dia keturunannya raja, kira-kira begitu ya. Lalu sering sekali ketika pemimpin laki-laki yang di apa dikatakan sebagai maskulin itu selalu mengambil keputusan yang tunggal ya untuk kepentingan tunggal juga bagaimana dia bisa mengambil atau memilih sebuah keputusan yang bisa dia putuskan sendiri gitu ya. Sehingga konteks itu ya, konteks kepemimpinan maskulin itu dianggap feminim itu perempuan itu menjadi tidak cocok gitu kan. Karena kodratnya kalau dianggap perempuan itu lemah, perempuan itu tidak berdaya misalnya dia selalu dianggap tidak punya suara yang berarti begitu. Karena norma sosial yang juga membatasi ruang-ruang publik bagi perempuan. Maka transformasi dari man ke woman itu butuh waktu yang panjang ya, butuh pemahaman yang juga high level thinking untuk bisa menerima gitu. Apalagi konteks misalnya kita kaitkan dengan agama, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa misalnya dalam konteks keluarga, seorang laki-laki itu harus memimpin. Apakah dalam konteks keluarga dengan konteks uh, di publik itu juga punya peran yang sama gitu. Nah, itu juga butuh perdebatan, butuh tantangan yang serius bagi pemimpin perempuan. Tapi harus diakui memang pemimpin perempuan dan pemimpin laki-laki ini bukan soal gender ya, tapi soal bagaimana kita memposisikan peran pemimpin untuk bisa melihat konteks dan menyesuaikan dengan kenyataan dan kebutuhan hari ini. Maka ya mau tidak mau mari kita berpikir begitu ya untuk bagaimana pemimpin yang konon hanya dianggap maskulin bagi laki-laki, kita harus bergeser ke woman, mulai dari pola pikir, pemahaman, kemudian bagaimana kebijakan-kebijakan yang bisa mendukung. Ya, nah kita perlu pergeseran nilai global ya dari hierarkis ke kolaboratif ya. Jadi kalau kita baca ya kira-kira mulai tahun 90-an hingga sekarang ya, penelitian banyak sekali penelitian yang menunjukkan transformasi kepemimpinan itu terjadi itu. Nah, karena banyak pemimpin, banyak organisasi, banyak dunia pendidikan di sekolah maupun di kampus itu tidak hanya butuh pemimpin yang otoriter, tidak hanya butuh pemimpin yang tegas, ya. Tapi bagaimana pemimpin yang punya cinta begitu ya, pemimpin yang punya empati, pemimpin yang mampu berkolaborasi, pemimpin yang cerdas emosional, pemimpin yang kemudian memiliki komunikasi yang persuasif, punya relasi yang tinggi, punya relasi yang baik begitu. Nah, itu dibutuhkan hari ini karena memang kondisi perkembangan modern kita hari ini kan terjebak di banyak banyak hal yang membuat orang hidup sendiri-sendiri, orang sudah mulai terkotak-kotak, apalagi kalau dekat-dekat pilpres gitu kan orang sudah punya punya kepentingan masing-masing gitu. Sehingga pemimpin itu butuh butuh nilai, butuh empati, butuh kolaborasi. Makanya leadership is less about gender. Jadi bukan soal jenis kelamin ya, siapa yang memimpin laki-laki atau perempuan, tapi lebih pada kemampuan dia, kompetensi dia, hubungan intelligence relationship, bagaimana hubungan dia dengan orang lain, juga sebenarnya ada bagian dari keberuntungan dia gitu ya, abundance. Jadi seorang menjadi pemimpin itu sebenarnya juga karena keberuntungan. Ya, kadang-kadang nilai itu tidak kita pelajari, nilai itu kita tidak lihat. Kadang-kadang kita lihat, oh, pemimpin perempuan kok lemah misalnya, atau pemimpin saya kok begitu-begitu amat gitu. Saya mungkin lebih gitu ya. Kadang-kadang kita berpikir begitu. Padahal setiap pemimpin itu punya kompetensi yang berbeda, gitu. Punya roh pergerakan, punya misi, punya sesuatu yang tidak dilihat dengan kasat mata. Gitu. Dia punya relasi yang baik misalnya, dia punya social intelligence yang baik, kepedulian yang baik begitu. Lalu kemudian dia punya keberuntungan ya, dia ditakdirkan memang jadi pemimpin. Jadi ada hal lain yang kemudian kita perlu lihat. Dan setiap pemimpin dimanapun, entah itu laki-laki dan perempuan, selalu punya kelebihan itu.
Oke, kepemimpinan perempuan sebagai transformasi leadership ya. Kalau kita baca di banyak studi di Harvard Business School, review di Zanzer, di Volkman, di Gallup misalnya tentang manajemen kepemimpinan itu menemukan banyak sekali kenyataan bahwa ketika perempuan memimpin itu justru lebih tinggi dalam people development. Jadi perempuan itu lebih pada bagaimana dia karena empati dia selalu memberi tekanan pada pengembangan terhadap manusia gitu. Jadi orang sebagai aset utama dari perusahaan, aset utama dari pendidikan itu harus dikembangkan, baik siswa, mahasiswa ataupun ya gurunya gitu ya yang harus dikembangkan. Kemudian lebih baik dalam teamwork dan collaboration. Jadi kalau pemimpin perempuan itu karena eh, apa eh, faktor eh, bisa diterima atau mungkin dia punya perhatian, dia punya kolaborasi yang baik, begitu dia justru mampu membangun tim yang baik, membangun kolaborasi antar pihak, antar lembaga, antar bidang gitu, itu lebih baik gitu. Lalu lebih konsisten dalam integritas. Jadi soal kejujuran itu juga ternyata perempuan punya punya nilai yang lebih tinggi begitu ya. Dia lebih konsisten kalau menjanjikan sesuatu itu pasti akan dilakukan. Lalu kemudian dia punya kejujuran yang tinggi, dia punya integritas yang tinggi. Lalu perempuan juga lebih sabar dan lebih teliti dalam pengambilan keputusan. Jadi karena dia punya apa ya rasa, perasaan gitu ya yang digunakan gitu lebih dari logika, maka ketika dia mengambil keputusan itu selalu sabar dan tepat ya, selalu sabar dan tepat. Karena dia teliti, dia tidak berpikir tunggal, tapi kemudian mempertimbangkan banyak faktor gitu. Kemudian ini selaras dengan tuntutan organisasi. Jadi organisasi modern, sekolah-sekolah modern itu justru menghendaki pemimpin yang harus berpihak kepada banyak orang, harus memikirkan perkembangan banyak orang. Karena banyak pemimpin yang kemudian merasa diri hebat, menunjukkan diri dia bisa begitu, lalu di mana-mana, kayaknya kita sudah diskusi minggu lalu ya, punya Mbak Faria gitu ya. Pemimpin yang hanya ya omong di luar tuh hebat gitu ya, tapi di dalamnya tuh keropos. Dia hanya figur luarnya, tetapi kemudian dalamnya itu tidak ditata dengan baik. Nah, kita butuh pemimpin yang punya empati, punya cinta, bukan menunjukkan siapa dia, tetapi dirinya itu terus berdampak pada orang lain dan orang berkembang gitu. Orang bisa mencapai visi bersama, mencapai tujuan bersama. Nah, itu yang diharapkan oleh organisasi dan pendidikan global kita hari ini. Nah, banyak contoh ya, misalnya kita lihat pemimpin dunia ya, peran pemimpin dunia yang baik di global maupun di Indonesia misalnya ya. Eh, kita lihat di global misalnya Jacinta Ardern, mantan Perdana Menteri Selandia Baru itu ya seorang perempuan yang kalau di Eva kemarin keberhasilan itu kan ketika dievaluasi bagaimana mengelola COVID-19 itu ternyata Selandia Baru itu terbaik di dunia ya karena ya pemimpin bagaimana dia merasa empati, dia melakukan sesuatu yang kemudian bisa membuat orang nyaman walaupun dalam situasi sulit, kemudian dia bisa mengelola apa, eh, krisisnya, krisis soal COVID-nya itu dikelola dengan baik. Atau Michelle Obama misalnya punya kegiatan sosial, kemudian dia bisa menggerakkan perempuan yang bisa memberdayakan. Kemudian Malala ya, Malala yang kemudian kita kenal dengan pidatonya di PBB yang mengguncang untuk memberikan ruang kepada anak perempuan untuk pendidikan, hak atas pendidikan dan tidak boleh dibunuh partisipasi perempuan. Ya, sama dengan apa yang diajarkan atau apa yang disuarakan oleh R.A. Kartini ketika dia namanya uh, ketika menulis pesan-pesan tentang perempuan, emansipasi perempuan, habis gelap terbitlah terang gitu ya. Jadi itu juga memberi ruang kita. Kemudian di dunia politik ya bagaimanapun kita punya pernah seorang perempuan yang jadi presiden misalnya ya Megawati antara pro dan kontra kita suka dan tidak suka tapi kemudian dia sudah menunjukkan bahwa perempuan punya
punya apa potensi, punya kekuatan untuk bisa jadi seorang pemimpin gitu. Mungkin di Sulawesi, di apa namanya Jawa Timur kita punya Ibu Risma sebagai gubernur, itu juga bagian dari pemimpin-pemimpin yang kemudian bisa menyuarakan emansipasi gitu. Lalu ada Najwa Shihab punya narasi, Najila Shihab misalnya punya sekolah apa guru merdeka, murid merdeka misalnya. Atau banyak pemimpin perempuan di akar rumput yang kita kenal, kita tahu, tapi mungkin belum dikenal publik misalnya. Mungkin ada guru, ada ibu PKK yang bagus, ada kepala sekolah yang progresif, yang transformatif. Dengan kemarin kan banyak sekali guru yang merdeka, kepala sekolah yang merdeka, dan sekarang ada ruang-ruang untuk memberi perempuan akar rumput yang berkembang. Kalau di dunia sosial juga pasti banyak sekali begitu ya, komunitas-komunitas perempuan yang kemudian diinisiasi oleh anak muda perempuan lalu berkembang kemudian menjadi sesuatu yang berdampak. Saya kira itu apa kenyataan-kenyataan yang kita lihat ketika kita beri ruang kepada perempuan menjadi pemimpin dan dia bisa bereksplorasi dan melakukan transformasi yang hebat di dunianya masing-masing. Nah, apa keunggulan ketika seorang perempuan, woman itu menjadi pemimpin? Yang pertama itu ya tadi ya, empati dan emotional intelligence. Jadi seorang itu tidak hanya kemudian cerdas saja, pintar saja, secara IQ dia hebat, tetapi kita perlu pemimpin yang punya emotional intelligence, kecerdasan hati, kecerdasan emosi, ya, rasa itu juga harus tinggi gitu. Karena pemimpin itu harus bisa memahami orang lain. Pemimpin juga harus membangun kepercayaan, menciptakan budaya yang suportif, saling mendukung begitu ya. Sehingga kita butuh itu, kita butuh empati, kita butuh perhatian yang tulus dari seorang pemimpin perempuan. Kemudian dia bisa kolaboratif dan inklusif. Ya, perempuan memang lebih suka membangun keputusan berbasis tim. Jadi dia sering mendiskusikan ketika mau mengambil keputusan gitu ya. Demokratisasi yang tidak otoriter ya. Kadang-kadang laki-laki karena menganggap superior begitu dia bisa mengambil keputusan yang otoriter gitu. Nah, ketika pemimpin perempuan itu dia lebih lebih berbasis keputusan bersama. Kemudian konsisten, integritas dan ketelitian gitu ya. Dia konsisten, lebih jujur dalam laporan. Walaupun mungkin ada kasus-kasus tertentu ya, tapi ketika seorang perempuan memimpin itu dia selalu berpikir dampak. Kemarin misalnya satu kasus soal Pak Direktur Pajak ya, ASDP ya, ASDP yang kemudian viral, kemudian eh, diberikan keringanan oleh presiden gitu ya. Ya, kadang-kadang memang perempuan itu ada dalam dilema ya. Dia secara administratif atau secara ini baik, tapi kemudian ada lingkungan-lingkungan yang membuat dia harus terjebak atau keputusan-keputusan yang harus menjerumuskan gitu. Kemudian lebih hati-hati dalam manajemen risiko. Jadi perempuan itu selalu selalu punya insting untuk menjaga atau mengambil keputusan itu untuk dampak jangka panjang itu selalu diteliti atau selalu dilihat. Kalau laki-laki itu cenderung amburadul ya. Kita lihatlah misalnya kejadian di Sumatera ini sebenarnya bisa jadi pelajaran penting buat kita bagaimana seorang mengambil keputusan dengan merusak hutan lalu kemudian ya terjadi bencana mengorbankan banyak orang lalu berpura-pura jadi pahlawan ya itu sesuatu yang memilukan sebenarnya ya. Kemudian mampu atau multitasking dan manajemen krisis. Jadi perempuan walaupun dia mampu secara kodrat ya orang selalu melihat fisiknya lemah tapi perempuan itu selalu punya kehebatan multitasking ya. Walaupun multitasking ini kemudian ada banyak penelitian menyatakan bahwa ketika seorang multitasking itu kadang-kadang dia tidak deep learning gitu ya. Dia tidak bisa belajar secara mendalam kalau dia multitasking karena ketika dia mengerjakan sesuatu, dia sedang berpikirkan hal yang lain, lalu pikirkan hal yang lain itu tidak bisa mendalami sebuah pengetahuan gitu ya. Tapi dengan multitasking itu dia bisa minimal berkonsentrasi untuk bisa menyelesaikan sesuatu, tetapi melihat ke skala prioritas gitu. Bagaimana
menjadikan sesuatu itu prioritas gitu. Lalu kemudian fleksibilitas, perempuan itu lebih cenderung untuk ketika ada masalah itu dia lebih fleksibel untuk memberikan ruang berpikir kepada semua orang. Nah, juga bekerja di bawah tekanan. Jadi perempuan tuh kalau ditekan juga kadang-kadang dia kepikiran, tapi dia mampu begitu ya, mampu untuk keluar dan mampu untuk berpikir rasional untuk bisa menyelesaikan pekerjaan atau target yang dilakukan. Kemudian ini bagian dari transformasi leadership. Saya kira perempuan punya punya kekuatan juga ya untuk memberi motivasi. Lalu tadi memberdayakan orang, empower woman, empower woman, gitu ya, empower man, empower woman. Jadi bagaimana kita memberdayakan satu perempuan untuk memberdayakan orang lain. Lalu juga kehebatan seorang itu tidak hanya dia bisa bicara gitu ya. Kalau pemimpin laki-laki cenderung untuk bicaranya yang hebat, tetapi kadang-kadang kita perlu mendengar dengan hebat gitu. Karena pemimpin yang baik itu ya dia harus bisa mendengar. Mendengar itu harus 2 kali sebelum kita bicara gitu. Filosofinya ya kita punya satu mulut, kita punya 2 telinga gitu ya. Mendengar harus lebih banyak daripada kita berbicara. Nah, itu yang kalau kemudian menginspirasi perempuan itu dengan segala gaya, dengan segala apa retorika misalnya, dia mampu menginspirasi dengan bahasa-bahasa yang lembut, dengan sikap-sikap yang penyayang begitu ya, untuk memberikan pengaruh ke dalam hati. Jadi dia tuh menyentuh ke dalam gitu ya. Kalau motivasi itu ya dia bisa mendorong orang untuk melakukan, tapi menginspirasi itu membuat orang sadar lebih dalam gitu untuk kemudian bisa bangkit. Nah, ini yang kemudian sangat efektif menurut banyak riset itu karena rasa keibuan ya, bukan kebapakan. Jadi rasa keibuan itu dia memberi dampak inspirasi, dampak motivasi yang tinggi untuk orang gitu. Jadi uh, apa welas asih ya, compassion ya, welas asih, kemudian peduli, empati, cinta kasih, kasih kerahiman ya, itu memberikan ruang kepemimpinan yang efektif bagi sebuah organisasi atau sebuah lembaga pendidikan. Oke. Namun demikian kita juga tidak bisa menafikan bahwa perempuan perempuan pemimpin itu menemukan banyak tantangan. Banyak tantangan yang walaupun sekarang kita sudah bertransformasi, tapi ruang challenge-nya itu masih masih besar sekali. Misalnya soal tadi ya bias gender atau stereotip. Pemimpin itu selalu dianggap harus tegas atau harus keras itu, harus omong yang kuat gitu ya, harus marah-marah kayak Bu Risma gitu ya. Padahal tidak juga gitu ya. Jadi perempuan yang lembut itu juga justru bisa merubah bawahannya ya, merubah gurunya misalnya. Atau perempuan dianggap emosional, suka nangis ya. Kalau ada sesuatu tuh nangis, sedih gitu ya. Kayak wakil MBG itu loh. Awal-awal diminta tuh suka saja sekali nangis tuh. Ya, dianggap terlalu emosional. Padahal itu rasa, itu soal bagaimana perempuan merasa dengan dalam untuk memberikan respon. Kemudian orang selalu melihat perempuan sebagai double blind. Orang tuh kalau apa tegas itu dianggap agresif, ya. Keras itu dianggap agresif dan ya, pemimpin yang baik. Kalau lembut itu dianggap lemah ya. Padahal ini sebuah kesalahan juga gitu ya. Bagaimana orang agresif, orang santai juga dengan kepemimpinan yang bijak itu dia bisa memimpin organisasi atau lembaga sekolah dengan baik. Jadi perempuan selalu punya punya stereotip yang keliru saya kira ya untuk bisa memberikan ruang yang terbuka, yang transformatif bagi perempuan. Gitu. Lalu kurangnya akses ke posisi strategis, class selling. Jadi selalu ada batasan, selalu ada ruang yang tak terlihat yang memberikan kesempatan kepada perempuan untuk bereksplorasi atau menjadi pemimpin atau mungkin naik level ke satu tingkat. Misalnya ya ada jadi
kaprodi, ke dekan, ke rektor misalnya yang lebih tinggi ya. Rektor, ya itu sudah perdebatannya panas. Ada glass ceiling di situ. Apakah perempuan sanggup untuk memimpin organisasi sebesar ini, lembaga sebesar ini, atau dunia sebesar ini? Ya, itu kadang-kadang diremehkan. Dan punya kesempatan promosi lebih kecil. Jadi perempuan itu selalu ya punya posisi yang standar di situ ya, sekretaris, bendahara, gitu. Ya ada satu dua yang jadi pemimpin dengan tadi ya kecerdasan sosial yang tinggi, hubungan emosional dengan orang lain lebih baik gitu ya. Lalu kurangnya sponsor atau mentor senior karena pemimpin di atasnya itu kebanyakan bukan perempuan sehingga mendapat kesempatan promosi itu kecil ya, kecuali memang di atasnya itu sudah ada transformasi, itu sudah terjadi lama begitu ya, lalu kemudian kita mendorong perempuan maju itu gampang gitu. Tapi kalau masih di atas tuh masih laki-laki yang mendominasi, ya itu sulit. Ya, sama dengan eh, misalnya kita lihat pemilihan umum kita misalnya ya DPR. Nah, undang-undang memberi ruang berapa 30% misalnya harus dipilih anggota DPR perempuan, tapi nyatanya kan 10% juga kadang-kadang tidak tercapai ya, karena oke, dia punya batas apa batas kuota perempuan cukup untuk jadi calon, tetapi kemudian dipilih itu dia tidak punya perbedaan pilihan gitu ya. Mungkin jumlah jumlah pemilihnya harus dikurangi atau ya, dia harus bersaing dengan laki-laki yang notabene lebih banyak dan lebih keras permainannya, ya dia tidak akan dapat, punya ruang yang kecil gitu ya. Kemudian perempuan selalu dianggap punya beban ganda, beban domestik dan profesional ya. Jadi tantangan keseimbangannya itu masih besar ya, terutama di negara-negara berkembang seperti kita gitu. Perempuan harus kerja di kantor, juga harus kerja di rumah-rumah gitu dengan double pekerjaan yang sangat banyak. Ya. Kadang juga menjadi konflik domestik dan profesional. Kemudian penilaian publik yang lebih ketat itu, karena kalau perempuan yang melakukan kesalahan itu selalu dikritik lebih tajam daripada seorang laki-laki yang salah gitu ya. Mungkin karena kebal muka, karena laki-laki dianggap biasa melakukan kesalahan, sedang perempuan tidak biasa melakukan kesalahan. Lalu kemudian minim representasi role model ya, karena kita masih kurang pemimpin perempuan ya, kita juga eh, belum banyak role model. Paling kita punya beberapa tadi ya, RA Kartini, kita punya Ibu Mega, kita punya Ibu Risma misalnya, kita punya Ibu mantan Menteri Keuangan, kemudian banyak tokoh-tokoh perempuan, tapi tidak banyak ya, tidak banyak, sehingga role model kita baik di politik, sains, teknologi, bahkan militer ya, dan bisnis-bisnis yang skala besar itu juga pemimpinnya itu jarang perempuan gitu ya. Ada kecuali anaknya konglomerat, dia menurunkan usaha bapaknya itu ya ada. Itu pun hanya satu dua gitu, tidak terlalu banyak. Oke, lalu ya, saya kira pertanyaan besarnya ini, mengapa perempuan perlu jadi pemimpin? Saya kira banyak banyak laki-laki atau bukan perempuan, bahkan perempuan sendiri mungkin merasa untuk apa gitu ya perempuan jadi pemimpin. Ya kalau kita lihat eh, apa ya secara jeli ya, ketika seorang perempuan memimpin itu keputusannya lebih berkualitas karena lebih banyak perspektif. Dia mempertimbangkan banyak hal, mempertimbangkan banyak kebutuhan, mempertimbangkan banyak dampak, sehingga keputusannya itu lebih bermutu begitu. Kemudian organisasi sekolah atau kampus itu lebih inovatif ya. Walaupun tidak semua ya teman-teman, ada kasuistik tertentu yang kemudian membawa sesuatu ke ranah yang apa disorder ya, tidak terjadi sesuai kenyataan gitu ya. Kemudian budaya kerja lebih sehat gitu ya, juga lebih bersih. Kalau saya melihat ya, saya kalau ke sekolah-sekolah itu indikator menilai sekolah itu sederhana begitu ya, dan itu biasanya benar. Kalau sekolahnya bersih, WC-nya bersih, tamannya banyak, itu pasti kepala sekolah perempuan. Sebelum saya masuk itu saya sudah merasa gitu, oh ini pasti kepala sekolah perempuan, dan itu betul bahwa perempuan tuh lebih sehat gitu, kita nata lingkungan, nata ruang belajar tuh lebih sehat.
Kalau kepala sekolahnya laki-laki itu kadang-kadang amburadul. Taman pot bunga di mana, taman ada di mana, macam-macam lah. Itu terlihat WC-nya juga amburadul. Itu dari kasat mata tuh bisa dilihat. Budayanya lebih sehat ya. Produktivitas tim juga meningkat. Jadi kerja tim tuh lebih banyak kolaborasi ya. Lebih banyak memberikan ruang kerjasama gitu. Kemudian mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi. Karena perempuan itu selalu berpikir banyak hal gitu ya. Dia membawa banyak isu, isu pendidikan, isu komunitas. Kemudian dia berdampak pada banyak orang. Sehingga kepemimpinan perempuan itu uh, ya dianggap sebagai bukan sesuatu yang sempurna, tapi bagaimana dia memihak, ya, memihak pada banyak orang, bagaimana dia bisa memberi dampak yang lebih besar ya, kepada kehidupan, pada pembangunan gitu. Sehingga pertanyaan mengapa perempuan pemimpin ya kita bisa mengendorse, kita bisa membuat justifikasi bahwa dia pantas untuk menjadi pemimpin dengan segala tantangan modern. Lalu seorang kemudian disiapkan menjadi pemimpin lebih baik itu dia akan memanage atau menata organisasi atau lembaga pendidikan itu bisa lebih baik. Dan simpulan presentasi ini teman-teman sebagai penutup saya pikir women leadership is a human leadership. Jadi kepemimpinan seorang perempuan, kepemimpinan wanita itu ya sama dengan bagaimana memimpin manusia gitu ya. Karena tadi butuh empati, butuh cinta kasih. Karena kepemimpinan perempuan bukan tentang menggeser laki-laki. Jadi bukan kita tidak bicara soal gender lah, bagaimana laki-laki dan perempuan setara. Tapi bagaimana kita melihat pemimpin itu harus bisa memperlakukan segala sesuatu dengan adil, bisa bekerja sama dengan orang lain dan dia efektif, efisiensi. Jadi dia bisa melakukan sesuatu itu efektif begitu ya. Sesuatu dengan peruntukannya. Maka transformasi kepemimpinan itu bukan hanya untuk kesetaraan sesungguhnya, tetapi juga untuk kualitas pembangunan sebuah budaya. Kita harus bisa memudayakan. Jadi stereotip tadi itu harus bisa dirubah dengan perspektif-perspektif bahwa ketika perempuan memimpin itu dia lebih memberikan rasa keibuan kepada program atau kepada organisasi yang dia pimpin. Sehingga bukan sebuah yang lemah, bukan sebuah kelemahan yang muncul, tetapi kekuatan-kekuatan dari wanita itu akan muncul ketika dia diberi ruang dan kesempatan. Saya kira itu teman-teman sekalian, terima kasih banyak untuk perhatian. Kalau ada diskusi, saran, pendapat, saya kira kita perlu diskusikan. Atau mungkin ada yang tidak setuju barangkali, teman-teman para lelaki-lelaki hebat ini untuk memberikan perspektif yang berbeda barangkali. Terima kasih. Eh, saya kembalikan kepada siapa nih? Mbak Desika kah? Atau Ibu Dekan? Boleh, boleh, boleh. Oke, monggo teman-teman. Terima kasih Pak Yahya sudah memaparkan hasil apa ya, hasil riset mini gitu ya. Monggo teman-teman yang ingin menanggapi maupun memberikan tambahan, informasi lanjutan dan sebagainya dipersilahkan. Oh, ada Ibu Herlina mungkin ada ya Bu. Ya, baik Mbak Desika, terima kasih. Ya, memang kita tidak memungkiri ya terkait dengan kepemimpinan wanita. Di kami pun eh, pemimpin wanitanya memang lebih banyak di kampus kami dibanding sama yang laki-laki. Karena memang yang perempuan mungkin dianggap lebih apa namanya lebih fokus ya dalam bekerja gitu dan lebih lebih rapi gitu. Jadi eh, perem- apa namanya lebih memilih menempatkan perempuan dalam beberapa posisi kepemimpinan. Kemudian terkait dengan eh, materi yang dibawakan apa yang dipresentasikan oleh Pak Yahya, ini memang perempuan itu ketika apa namanya dia diangkat menjadi seorang pemimpin gitu ya, tentunya eh, beberapa orang tuh terkadang itu memberikan penilaian yang kurang apa namanya yang menganggap apa apa namanya negatif gitu ya, negatif dalam arti
apakah dia mampu apa tidak gitu. Jadi ada sedikit ketidakpercayaan ketika misalkan ada seorang perempuan dipilih untuk memimpin, untuk maju memimpin suatu apakah itu perusahaan atau suatu prodi misalkan memang ada kesinisan sedikit gitu perempuan gitu kan ngomongnya seperti itu. Nah, eh menurut pandangan Pak Yahya misalkan ya, jika misalkan eh, apa namanya ada misalkan perempuan ini ditunjuk untuk menjadi seorang pemimpin, kemudian beberapa orang itu menganggap eh, remeh lah gitu, meremehkan perempuan itu. Nah, kira-kira menurut Pak Yahya ya sebagai pemateri, kira-kira apa latar belakang orang orang seorang perempuan itu eh, selalu ketika dia dipilih, dia belum menampilkan kinerjanya ketika dia pilih, ada kecenderungan itu eh, meremehkan gitu kemampuan dia. Begitu Pak Yahya, mungkin bisa ditanggapi. Ya, terima kasih. Saya langsung ya, Mbak Desika ya. Ya ini banyak ya, karena tadi ya stereotip yang beranggapan bahwa perempuan itu selalu lemah, selalu eh, kemampuannya selalu biasa-biasa saja begitu ya. Dan itu tantangannya besar ketika lingkungan atau staf misalnya atau orang-orang yang ada di sekitar itu menganggap kok dia yang dipilih gitu ya. Nah, sementara dia belum melakukan apa-apa. Kalaupun sudah melakukan apa-apa itu selalu punya apa ya pikiran, selalu punya perspektif soal kepemimpinan kok begitu-begitu saja ya kemampuan pemimpin saya gitu ya. Padahal dia itu hanya menilai secara subjektif ya kalau kita mau lihat. Kalau dia membandingkan dengan dirinya dengan pemimpin, entah dia laki-laki atau perempuannya, ya selalu subjektif untuk melihat kok seolah-olah dia itu lebih mampu dari pemimpin yang sedang dipilih atau pemimpin yang sedang bekerja. Padahal dia belum melihat kemampuan lain yang dimiliki oleh pemimpin yang dipilih. Ya. Karena tadi ya selain intelligence, IQ ya, pemimpin itu harus punya emotional quotient ya. Jadi bagaimana seorang memiliki kemampuan spiritual, kemampuan emosi yang tinggi gitu ya. Nah, kemampuan emosi itu memberi memberi kesempatan, memberi ruang kepada pemimpin, terutama yang perempuan, untuk bisa melakukan relasi ya, hubungan entah ke atas atau sesama atau ke bawah bahkan. Jadi perempuan itu lebih diberi ruang untuk memberikan membuat hubungan yang baik ya, hubungan emosional dengan orang gitu ya. Juga uh, dia kalau mau dibilang seorang pemimpin itu tidak hanya sekedar dipilih jadi pemimpin. Dia itu punya perjalanan panjang, dia mau berdiri sebagai pemimpin, dan dia mau dipilih itu sesuatu yang dia siapkan. Ya, tidak mungkin seseorang yang tiba-tiba tidak siap jadi pemimpin lalu dipilih. Mungkin ada tapi kasuistik. Tapi seorang yang siap jadi pemimpin itu dia selalu siap jiwa raga gitu ya. Sehingga bukan soal eh, apa pikiran mereka ya, tapi soal ada menunjukkan kinerja itu yang penting ya. Walaupun tidak bisa membuat semua orang senang ya dengan kinerja seorang pemimpin. Katanya tidak perlu jadi pemimpin kalau mau buat semua orang senang. Sehingga pemimpin ya harus punya integritas yang tinggi, SOP-nya harus bisa dijalankan, aturan-aturan yang dijalankan, target-target dipenuhi, saya kira itu sudah mencapai pemimpin. Apapun alasannya bagi orang yang tidak setuju, ya memang itu subjektif pemikiran. Dan dia juga belum tervalidasi misalnya, jadi bisa jadi pemimpin atau tidak. Jadi biarkan apa ya apa istilahnya kafilah tetap berlalu, anjing bergonggong kafilah tetap berlalu kira-kira begitu ya bahasanya. Sehingga kalau sudah terpilih ya pegang amanah, lakukan pekerjaan seperti yang dipercayakan dan kita hanya perlu membuktikan dan waktu juga yang akan memberikan pemahaman yang baik bagi mereka-mereka yang mencela itu. Mungkin itu Mbak. Terima kasih. Ada tanggapan Ibu Herlina atau teman-teman? Sudah cukup saya Mbak. Baik, Bapak Ibu yang lain, Bu Dekan, silakan Bu.
Ya, ya baik. Eh, Menarik ini Pak Yahya, dan kok tumben ini Bapak-bapak, biasanya ini kalau materinya Pak Yahya biasanya menggelitik Bapak-bapak ini, tapi kok agak bingung mungkin ya, bingung nggak memberikan komentar. Takut, Baik, takut, saya Bu. sedih. Takut sama Ibu Dekan. Dia takut sama istri kayaknya ini Pak Yahya. Ya, Ibu Dekan ada Ibu Kajur 2 orang nih. Ya, Harusnya pematerinya perempuan ini, Pak. iya. Iya baik, Kak. Tadi yang menarik apa yang disampaikan oleh Pak Yahya terkait dengan transformasi kepemimpinan perempuan di era global. Ya ini bukan berarti membela diri ya, Bapak-bapak. Memang selama ini kita eh, apa yang disampaikan oleh Pak Yahya tadi terkait dengan berbagai stereotip tentang kepemimpinan perempuan ini memang sering terjadi, dan kita juga sebenarnya dari sisi pengetahuan, kemampuan juga tidak menafikan dalam hal ini kalau misalnya karena memang ruang gerak seorang perempuan itu memang berbeda dengan yang bapak-bapak ya. Tapi dalam hal ini tadi yang meskipun dari sisi positifnya aja yang disampaikan oleh Pak Yahya, ini sebenarnya ini kemungkinan yang bisa akan eh, apa menjadi ruang bagi eh, bapak-bapak yang untuk apa mengkantar beberapa tadi yang yang telah disampaikan oleh Pak Yahya. Eh, Terkait dengan misalnya dengan beberapa stereotip terkait dengan perempuan itu memang kadang di dalam mengambil keputusan sering lebih dominan perasaan dibandingkan logika. Itu juga sering terjadi. Demikian juga tadi disampaikan ketika tegas dianggap agresif, terlalu agresif, ketika lemah lembut dianggap terlalu lemah. Demikian juga beberapa kalau dikatakan ya kurang akses terhadap posisi-posisi strategis, memang dalam hal ini sebagai seorang pemimpin kan ya memang membutuhkan jaringan. Kita membutuhkan jaringan untuk mengembangkan institusi atau lembaga yang dipimpinnya. Tentunya ini juga membutuhkan akses. Ya, tapi dalam hal ini kan meskipun seorang perempuan juga tidak bekerja sendiri, kan ada tim ya. Kalau seorang pemimpin memang ruang geraknya agak terbatas. Di samping juga karena peran ganda kita sebagai seorang perempuan, di satu sisi harus bekerja di sektor domestik, di sisi lain ya harus bekerja di sektor publik atau di ruang-ruang profesional kita masing-masing. Ini juga menjadi salah satu tantangan bagi kaum perempuan. Tapi dalam hal ini kita mungkin selama ini kan masyarakat atau sebagian besar masyarakat kita kan melihat emansipasi, mendengung-dengungkan kesetaraan gender, ini kan lebih cenderung melihatnya dari sisi-sisi kesetaraan dalam hal apa dari segi apa biologisnya saja yang kadang cenderung setara, tidak dia tidak justru dari hakikat posisi seorang laki-laki dan perempuan itu dari dilihat dari sisi kemampuan, kemudian dan lain-lainnya, keterampilan, skill yang dimiliki. Kalau kita memiliki keterampilan, skill sebenarnya tidak perlu terlalu terlalu berkuar-kuar harus apa, harus menuntut kesetaraan, tapi justru kita sendiri yang akan disetarakan dengan keberadaan kita baik di sektor terutama di sektor publik. Ya ini kadang-kadang teman-teman berbicara masalah gender sampai kadang salah apa ya sampai kadang sering salah kaprah terkait dengan kepemimpinan sehingga hakikat keberadaannya sebagai seorang perempuan kadang justru tidak dipahami secara utuh, sehingga kadang sampai suaminya juga ada teman-teman yang justru karena menjadi sangat apa eh, memper apa istilahnya ketak kuat dengan prinsip-prinsip
kesetaraan gendernya itu sehingga suaminya justru dijadikan sebagai dia tidak mau mengikuti apa aturan-aturan yang lebih mengedepankan atau menghargai suaminya. Kadang kecenderungan banyak yang kebablasan seperti itu. Padahal kita melihat semua ini kalau dilihat ya kita kalau dari sudut pandang agama Islam kan tidak ada yang membedakan kesetaraan seorang perempuan sebagai pemimpin itu sebenarnya tidak ada bedanya. Dilihat kalau Allah sendiri kan antara kaum laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama. Yang tertinggi adalah bagi mereka yang bertakwa. Demikian juga dari sisi kepemimpinan. Dari sisi kepemimpinan juga bagaimana seorang kisah Ratu Bilqis yang justru diabadikan dalam Al-Quran tentang kepemimpinannya. Dia yang dari segi kemampuan, dari segi dari segi akhlak, administrasi dan sebagainya dia sangat luar biasa. Sehingga di diabadikan dalam surat apa itu lupa saya. Di surat An-Naml itu sangat diabadikan dalam Al-Quran bagaimana bijaksananya, demokratisnya, kemudian dia tidak pernah tidak otoriter dan mampu membuat keputusan yang tepat. Dan beberapa ayat dalam Al-Quran juga sangat mengedepankan bagaimana keberadaan kaum perempuan sebagai seorang pemimpin itu setara dengan kaum laki-laki. Tapi dalam hal ini yang sering dipakai oleh masyarakat kita kan ada salah satu ayat memang ada salah satu hadis yang sering dipakai dalam kepemimpinan perempuan, yang ketidakbolehan kepemimpinan perempuan itu memang ini hadis Muslim, tapi konteks hadis ini muncul pada konteks politik, yaitu la yupliha kaumun walau amarahum imra'atun, dan tidak akan selamat atau tidak akan beruntung bagi orang-orang suatu kaum yang akan menyerahkan urusannya pada kaum perempuan. Ini yang sering dipakai di dalam kepemimpinan seorang perempuan, sehingga banyak para ulama kita juga yang mengambil kesimpulan dari membuat fatwa dari ayat ini bahwa perempuan itu tidak boleh menjadi pemimpin yang kaitannya dengan urusan pemerintahan, karena berdasarkan hadis ini. Karena ini konteks hadis ini adalah konteks politik, di mana di zaman Rasulullah dulu ada Raja Persia yang tidak ada keturunannya yang masih laki-laki, sehingga anaknya untuk menyelamatkan kekuasaannya akhirnya anaknya ya yang diangkat Putri Kisra itu diangkat sebagai raja ya. Ini dasar munculnya ayat ini, sehingga sampai saat ini masih, karena ini memang hadis ini adalah sahih yang dipakai sekarang ini. Kenapa dibagi kelompok-kelompok kelompok-kelompok kaum muslim yang lebih yang untuk menghindari hal-hal yang terkait yang tidak diinginkan, sehingga dia lebih untuk agar lebih warok lagi, menjauhkan dari hal-hal yang tidak yang dikhawatirkan tadi, maka tidak dibolehkan sebagai kalau perempuan itu dalam urusan pemerintahan. Tapi kalau urusan selain urusan terkait dengan pemerintahan, kekuasaan sebagai presiden dan lain-lainnya, kalau dilihat dari sudut pandang agama Islam sih, kalau yang ini ya. Terlepas dari itu, kalau secara global ya lebih kepada kemampuan skill yang dimiliki, selama itu dimiliki oleh kaum perempuan, saya rasa tidak ada salahnya. Dan kita sebagai pemeluk agama Islam juga tidak dilarang, kecuali dalam hal-hal yang berkaitan dengan kepemimpinan pemerintahan yang akan mengambil sebuah keputusan terkait dengan
mengurus urusan umat atau keputusan politik yang akan mengambil urusan di dalam keputusan politik seperti presiden, gubernur dan sebagainya. Ini yang dimaksud dengan konteks hadis tadi itu. Saya rasa selama itu kita mampu memiliki kemampuan sah-sah saja. Ya, tentunya dalam hal ini kita tetap memperhatikan kodrat kita sebagai perempuan. Di satu sisi hak tugas dan tupoksi kita sebagai seorang ibu, umun warobatul bait, kemudian juga sebagai kaum muslimah, sebagai istri itu bisa kita laksanakan dengan baik. Tidak terbengkalai dengan kita menjadi seorang pemimpin, ya saya rasa tidak ada salahnya. Dan sebagai seorang kaum perempuan ya mengiyakan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Yahya terkait dengan kelemahan, kekurangan, tantangan itu juga tidak ada masalah. Ya kita mengakui keterbatasan kita di mana di ruang publik juga eh, kita memang mengakui ada keterbatasan, tapi ya tetap dalam hal ini kita sebagai perempuan, pemimpin seorang perempuan juga tidak bekerja sendiri. Itu mungkin sekedar tanggapan dari saya. Saya ingin dengar tanggapan dari Pak Arif itu yang. Ya, setuju, Terima kasih setuju. Pak Yahya. Terima kasih, Bu Dekan, luar biasa tanggapan, masukan. Tidak berani ngomong karena mungkin banyak ibu. Nah, ini soal ibu, ini soal yang agak sensitif, salah omong juga bahaya kita. Oke, makasih. Nanti, Ustadz Kholi sudah siap khutbah. Khutbah hari ini temanya soal pemimpin perempuan, Ustadz. Izin mengikuti dari tadi Pak Yahya, kita di bermental nih, berbahaya ini. Bahaya tak? Mas Arif, Pak Arif silakan. Bukan di jalan, Silakan nyambung jalan dulu raya dari nih, Pak Yahya. Ibu Dekan. Bukan berbahaya sama istri. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan Pak Yahya. Ini karena tadi menyebut dengan pemimpin wanita, dan banyak yang support tentang pemimpin wanita. Saya mencoba mencari pertanyaan yang mungkin bisa dijawab oleh Pak Yahya, karena saya tidak berani menjawab ini. Jadi misalkan ini Pak Yahya, kalau kita lihat misalkan di dunia pendidikan, di sekolah maupun di universitas, jumlah guru maupun dosen itu mungkin kebanyakan dari perempuan. Misalkan ada anggapan bahwa karena lebih banyak guru wanita, dosen wanita, maka dipilihlah kepala sekolahnya, kaprodinya, dekannya perempuan, dikarenakan para lelaki ini akan dialihkan ke bagian lain yang lebih cocok untuk mensupport proses kegiatan di sekolah maupun di universitas itu lebih bisa berjalan dengan lancar yang sesuai. Mungkin bagaimana tanggapan Pak Yahya? Mungkin ini lebih aman nih pertanyaan saya ini. Mungkin seperti itu aja. Terima kasih. Iya, ya. Oke. Jadi memang kita di era yang era perubahan ya. Kita tidak mulai dari sesuatu yang besar, tapi kita boleh memilih untuk mulai dari perubahan kecil gitu. Di sekolah, di kampus harus kita akui memang ya. Jadi ada kepemimpinan yang kemudian hierarkinya itu jelas ya. Kalau tertinggi itu laki-laki, kemudian yang perempuan tuh di banyak tempat tapi dia banyak karena memang jumlahnya banyak gitu. Lalu laki-laki dianggap sebagai pelengkap penderita ya kalau di pertanyaannya Bang Arif itu ya. Saya melihat bukan soal di situ sih sebenarnya Bang Arif, soal bagaimana kita membuka jalan ya. Pemimpin itu kan sebenarnya membuka jalan. Dan di mana-mana itu persaingannya bebas ya. Walau ada beberapa kebutuhan yang spesifik ditulis bahwa prioritas wanita gitu ya. Kalau ada lowongan gitu ya prioritas wanita. Ya karena memang posisi itu dibutuhkan wanita. Tetapi konteks yang umum ya itu biasanya memberi ruang kepada semua orang untuk bisa berpartisipasi atau bersaing secara objektif begitu. Sehingga
bukan laki-laki sebagai pelengkap ya, atau perempuan sebagai pelengkap. Ini soal ada banyak laki-laki juga yang punya kompeten, punya keahlian, punya rasa empati, punya social relation yang bagus, bahkan melebihi perempuan kalau kita mau bicara konteks membangun jembatan perubahan itu. Tetapi kemudian semua orang siapapun tidak membedakan gender laki-laki dan perempuan itu punya kesempatan yang sama menjadi pemimpin. Hanya saja ruang untuk bagaimana menjalankan kepemimpinan atau kebutuhan dalam sebuah organisasi itu lebih ke bagaimana analisis kebutuhan organisasi itu dilakukan gitu ya. Sehingga kalaupun dipilih perempuan yang kebetulan lebih banyak di tempat itu menjadi pemimpin, ya keberuntungan buat mereka gitu. Tapi lagi-lagi tidak menutup kemungkinan untuk kita laki-laki sebagai seorang yang berperan menjadi pemimpin itu tidak mendapat ruang. Saya kira ruang itu selalu ada ya, kesempatan itu selalu ada sepanjang kita siap menyesuaikan diri dengan konteks kebutuhan organisasi atau lembaga, atau bahkan kita siap diri dengan perubahan pendekatan organisasi yang lebih humanis, yang lebih adil, yang lebih inovatif begitu. Di situ kita punya peran yang setara gitu ya. Sehingga lagi-lagi tergantung need assessment ya, kebutuhan dari organisasi itu sendiri. Jangan berkecil hati kemudian loh nanti kita jadi membantu penggerak saja gitu. Tapi ada saatnya kita akan ada di puncak. Jadi transformasi leader perempuan, laki-laki perempuan itu bukan kemudian menjatuhkan laki-laki, sama sekali tidak gitu ya. Jadi kita tidak bicara gender, peran laki-laki dan perempuan, tapi soal sense, soal rasa untuk bagaimana memimpin, cara memimpin, kemudian bagaimana memperkokoh jembatan untuk memberikan lebih banyak orang yang berhasil, ya itu juga bagian yang sangat penting begitu. Sehingga apapun keputusan yang ada di lembaga itu, ya kalau cocok dengan kita atau terpilih siapapun ya kita support. Kalaupun kita terpilih ya kita juga harus bisa menjalankan tugas dengan baik. Kalau memang tidak sesuai sama sekali dengan idealisme, dengan visi misi kita bersama, saya pikir satu pintu tertutup, pintu lain akan terbuka. Mungkin itu Mas. Terima kasih. Saya kayak dosen. Terima kasih Pak Yahya. Kita Luar kayak biasa webinar jawabannya. kayak webinar benaran ini ya. Efek dari webinar tiap Sabtu. Iya ya. Efek webinar ini kayaknya. Kayak serius sekali. Topiknya juga serius sebenarnya nih. Saya tuh banyak sekali buku di depan saya untuk baca-baca. Gimana saya takut nanti disampaikan ayat tadi kayak Ibu Dekan tuh kalau saya tidak ngerti ayat dia repot juga ini. Oke. Mungkin ini terakhirin Bu Faria kan selaku kaprodi ini pemimpin iya. wanita ini. Oh, iya Kan tadi kan setuju. dari Undik Makan sudah nih kaprodi Kok dekannya betul, ini setuju. kaprodinya ini ada yang kurang Mari, satu ini. Mari kita dengar suaranya. mencatut namaku. Ya. Gimana ya, mau komen apa ya? Kalau dari terakhir yang penjelasan Pak Yahya tentang pertanyaan dan tanggapan Pak Arif sih, mungkin maksud Pak Arif adalah eh, pria itu sebagai controller gitu ya Pak Arif ya, betul ya? Ya. Karena itu sebenarnya yang eh, yang saya lihat nyata ketika di lembaga kami sendiri, kebetulan saya sama Pak Arif kan jadi satu ya. Nah, beliau kan sebagai kepala UPM juga. Nah, eh, bertindak sebagai controller gitu Pak Yahya ceritanya. Maka dari misalnya keputusan-keputusan pemimpinnya agak error gitu tuh beliaunya sebagai controllernya gitu loh Pak Yahya maksud Siap. betul ya. Kemudian kalau saya sendiri sih dari tadi terngiang-ngiang sih. Tapi sebenarnya tidak bermaksud untuk bertanya juga. Apakah ini sudah stereotip yang dibilang Pak Yahya tadi ya di presentasi itu? Tentang glass ceiling itu atau batas tak terlihat gitu Pak Yahya. Itu kan namanya aja batas tak terlihat gitu ya.
ketika suatu lembaga atau organisasi itu kemudian secara nggak langsung gitu tetap mempertimbangkan masalah gender gitu, meskipun tidak ada tertulis di peraturan, tidak ada larangan untuk pemimpin wanita begitu. Tapi ketika apa ya, mungkin sudah turun temurun kalau mungkin loh ya, sudah turun temurun kalau jangan dong, jangan yang cewek, jangan yang wanita yang dipilih. Misal nih, misal seperti itu. Nah, berarti kan itu kan, apakah itu termasuk juga glass ceiling begitu atau batas tak terlihat itu? Lantas, menurut Pak Yahya gimana gitu? Untuk menghancurkan glass ceiling yang ada itu gimana gitu ceritanya? Itu sih menurut saya Pak Yahya. Apakah dari proses seleksinya harus bagaimana? Mungkin eh, promonya harus bagaimana gitu loh. Gitu menurut saya. Iya, iya betul Jadi betul Mbak. Jadi kita bicara soal stereotype dan glass ceiling ya. Memang apa ya, secara formal ya mungkin tidak terlihat ada batasan atau aturan yang menghalangi orang untuk naik di satu jabatan gitu ya. Tapi kalau kita lihat kenyataan memang eh, faktor-faktor promosi bagi seorang perempuan itu juga kadang terhambat dengan stereotip tadi gitu. Bagaimana melihat perempuan sebagai peran yang domestik yang lebih banyak, apakah cocok begitu dia bisa memimpin di sebuah organisasi atau sebuah bidang yang sangat besar. Jadi bias-bias itu memang nampak terlihat tapi tidak tertulis dalam kebijakan di organisasi itu. Jadi itu juga menghambat proses promosi begitu. Lalu tadi juga misalnya karena mentoring ya, kalau leadership itu kan bicara juga soal mentoring gitu ya. Karena pemimpin perempuan di atasnya itu kebanyakan laki-laki, perempuan tuh kadang-kadang susah untuk mencermin di atasnya gitu, sehingga proses untuk diskusi, proses untuk meraih posisi yang lebih tinggi itu kadang-kadang terhambat karena secara strategis dia tidak punya akses yang banyak gitu ya untuk kemudian dia bisa mendapat manfaat atau kemudian disiapkan langsung ya oleh atasannya untuk bisa jadi pemimpin begitu ya. Karena itu kadang-kadang selalu ada bias ganda gitu ya, standar ganda untuk melihat sesuatu. Bahwa perempuan punya kemampuan yang terbatas, lemah begitu ya, sehingga dia bisa terjadi sesuatu yang kemudian menghambat untuk dia promosi. Dan yang paling umum sih memang misalnya adalah budaya maskulin tadi ya. Jadi seorang laki-laki itu dengan kemampuannya, dengan segala apa ya kemewahan jabatan itu ya kadang-kadang menganggap kalau memberikan ruang yang terlalu besar kepada perempuan itu takutnya juga akan memberi beban ya kepada perempuan gitu ya. Itu ya saya kira apa glass ceiling yang ada gitu ya, yang mungkin tidak terlihat ya, tapi itu sangat sangat mengganggu apa proses seorang pemimpin, transformasi seorang pemimpin perempuan menjadi seorang yang lebih tinggi atau lebih hebat gitu ya. Sehingga itu perlu kemudian ada tataran kita merubah mindset, gitu, merubah pola pikir para perempuan, para laki-laki perempuan juga ya, para perempuan pemimpin, kemudian para laki-laki pemimpin, kemudian juga perlu ada kebijakan-kebijakan di internal begitu ya untuk memberikan ruang yang setara kepada laki-laki dan perempuan. Misalnya ada beberapa organisasi itu sudah menentukan jadi yang menjadi pemimpin itu batasannya misalnya 30-70 misalnya. 70 laki-laki, 30 perempuan. Jadi kuota itu harus dipenuhi atau 50-50 bahkan kalau mau transformatif ya 50-50 begitu. Sehingga apple to apple jumlah itu bisa memenuhi lalu dia bisa menjadi mentoring ke bawah gitu untuk menyiapkan pemimpin yang baru. Atau bahkan tadi misalnya kaitan dengan Pak Arief karena perempuannya lebih banyak ya mungkin juga sebaliknya. Apalagi lembaga-lembaga perempuan ya atau sekolah-sekolah perempuan ya. Ada sekolah perempuan ya pemimpinnya harus perempuan gitu atau proyek-proyek yang perempuan misalnya ya. Nah, itu memang harus harus perempuan yang apa menjadi pemimpin. Nah, kita fungsi kontrol tadi saya setuju. Nah, saya juga kadang-kadang mengontrol mengontrol itu. Jadi saya juga punya proyek perempuan ya, proyek menyiapkan anak perempuan jadi pemimpin.
kami 7 orang. Jadi tapi yang 6 itu perempuan semua, termasuk manajernya itu perempuan. Ya, saya ada di belakang layar untuk mengontrol. Jadi kalau kepentingannya untuk perempuan, ya kita beri ruang kepada perempuan untuk bisa mengeksplorasi kemampuannya. Tetapi di tataran manajemen itu kita harus menyiapkan infrastruktur, ya, menyiapkan kebijakan, menyiapkan fasilitas bahkan ya untuk bisa mendukung perempuan. Sederhana ya, hal-hal yang sederhana misalnya itu tergantung perspektif kita ya. Mohon maaf ya. Saya di sekolah itu sejak terbangun sekolah itu kebutuhan soal menstruasi perempuan tuh harus selalu ada dalam toilet. Jadi mohon maaf, pembalut itu harus ada dalam toilet perempuan. Itu sensitif ya, agak sensitif. Tapi saya mengharuskan itu, gitu. Saya mengharuskan karena kebutuhan perempuan itu tidak dibutuhkan oleh laki-laki. Tapi ketika dia butuh, dia harus ada, harus punya akses. Ya, itu sebenarnya bagaimana kita menyiapkan infrastruktur untuk bisa mendukung. Pemimpin perempuan harus disiapkan, segala sesuatu harus disiapkan. Bahkan soal cermin saja itu juga harus kita siapkan. Cermin itu harus ada dalam ruangan, ada dalam kantor, ada di dalam toilet, segala macam itu semua ada gitu. Semua harus disiapkan karena itu kebutuhan perempuan. Sehingga perempuan lebih percaya diri, perempuan lebih sense terhadap kebutuhannya, dan itu harus disiapkan. Sehingga kita butuh pemimpin laki-laki sekalipun harus punya sense untuk menjaga martabat perempuan. Ya, sehingga glass ceilingnya itu bisa terpecahkan ya, mudah-mudahan dengan transformasi yang masih panjang begitu Mbak Faria. Mungkin itu Mbak. Mohon maaf ini lari kiri kanan. Luar biasa Pak Yahya, terima kasih. Berarti segala sesuatunya harus jelas gitu ya. Jelas ya, jelas, jelas. Jadi biar nggak bias sana sini gitu ya Pak ya. Betul, betul, betul. Terima kasih. Terima kasih Mbak Faria. Gimana Ustadz Kalis, sudah mau khutbah kah? Sudah mau Iya, jam 12 ini? begitu. Bapak Oke. Ibu, terima kasih. Sangat seru ya terkait dengan perempuan dan laki-laki. Kemudian kita mau membahas mengenai kesetaraan gender juga. Banyak hal ternyata ya memang kemudian ini ketika kita sambungkan dengan nilai-nilai agama, nilai-nilai apa namanya norma masyarakat dan lain sebagainya tentunya akan menjadi pembahasan yang tidak akan putus gitu ya ketika kita bahas hari ini. Terima kasih semuanya. Mungkin kita bisa cukupkan karena keterbatasan waktu. Matur nuwun semuanya, ketemu lagi insya Allah di tanggal 16 nggih Bapak Ibu akan ke kampus. Insya Allah. Pak Yahya 20 kalau nggak salah. Saya 22 Mbak, 22. Oh, Saya dua-dua, baik. masih sedikit Semoga acara di weekend. lancar, Masih baik. kita bisa ketemu di sana Pak Yahya. Amin, Ya, amin. mudah-mudahan ya. Kabar-kabar. Tunggu ya, Bu Dekannya tunggu ya, tunggu Amin. saya ya. Amin. Tunggu jangan ujian dulu maksudnya. Kan kita mau konsultasi dulu sampai sana Pak Yahya, baru nanti akhir-akhir mungkin keberadaan kita di sana bisa Ya, ujian. berarti sebelum Natal lah, sebelum tanggal 25 kita sudah ujian. Insya Bisa Allah. jadi Bu Deka dan rombongan bisa ke Surabaya langsung ujian Bu Deka tanggal 22-nya belum ujian kan? kita belum Amin. selesai Amazing. urusan. Oke. Siap, Nanti mudah-mudahan misalkan memerlukan bantuan apa sekiranya kami bisa bantu, mohon diinformasikan Bapak Ibu. Oke, Mbak. Semoga Siap. bisa. Siap. Bantu. Mungkin Mbak Faria akan bantu di catering mungkin ya Mbak Faria. Mau dimasakin sama Mbak Faria. Wow. Kita ke pasar bareng-bareng gitu, masak bersama. Iya, Kalau benar. teman-teman Pak Yahya, Bu Suryani, Bu Erina, Pak Kolis pas ujian, Mbak Desika kita bisa ini ya bantu-bantu soal catering ya. Iya, siap. iya. Kami Itu ini harus jadi disiapkan tim ya. sukses nanti Tim insya sukses. Allah. Insya Ya, Allah. itu nanti kita pesan ya, itu makan bersama biasanya ya. Pesan, ya pesan. Makan Banyak bersama. ada resto banyak di sekitar UNESA Pak Yahya. Itu makan bersama ya dengan penguji segala macam ya. Enggak, biasanya kotakan aja kotakan. sih. Nasi kotak, snack gitu Kotakan aja. ya. Oh Kita gitu. ajak Oke. mungkin yang nanti bersama-sama. Oh ya. Ini Iya para gitu. ya. Oke, nanti kita diskusikan kembali. Terima kasih, kita cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Luar biasa Pak Yahya. Terima kasih Mbak.